Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembalilah kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah ya, karena dengan karunia-Nya kita hari ini diberikan kesehatan ya, keselamatan anak-anak. Mudah-mudahan keberadaan kita ya di dalam kehidupan kita ini merupakan kehidupan yang terbaik ya, yang memberikan manfaat, dan kita termasuk hamba yang senantiasa diridai Allah ya, hidup dalam keberkahan. Nah, sehingga salah satu kita sebagai manusia ya menuntut ilmu di sini, mudah-mudahan ilmu kita ini nantinya menjadi ilmu yang berkah ya dan bermanfaat. Baiklah anak-anak, kita akan membahas lanjutan ya dari materi kemarin. Kita sudah membahas invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Jadi kita sudah membahas 3 filum sebelumnya, yaitu Porifera, Coelenterata, dan Platyhelminthes. Nah, sekarang kita membahas filum yang keempat, yaitu Nemathelminthes atau nama lainnya cacing gilik. Nah, mungkin ada yang tahu apa itu gilik? Ada yang tahu anak-anak apa gilik? Ada yang tahu nggak maksudnya gilik itu apa? Enggak, Bu. Nggak tahu. Jadi gilik itu bulat panjang ya. Mungkin ada yang pernah cacingan nggak? Enggak. Nggak pernah. Alhamdulillah tidak. Nah, itu termasuk ya yang Nemathelminthes ini, cacing yang hidup di perut kita ya. Kalau yang cacingan itu masuk ya, cacing gilik. Atau mungkin juga pernah lihat cacing yang kadang di kamar mandi, pernah lihat nggak? Atau di tanah. Nah, yang mancing, yang pernah mancing mungkin tahu ya kalau nyari cacing ya. Nah, diantaranya ini ya termasuk yang cacing gilik. Jadi gilik itu seperti silinder ya, memanjang begitu ya. Tetapi mulus ya badannya. Nanti beda lagi kalau yang berluas-luas ya. Nah, ini bisa dibayangkan anak-anak bentuknya. Jadi sebelum kita bahas harus tahu dulu nih apa yang kita bicarakan. Kira-kira tahu ya anak-anak ya? Ya, Bu. Ya. Baru sekarang kita mengidentifikasi ciri-ciri ya. Nah, ini silahkan di screenshot nanti dicatatnya. Ciri-ciri dari Nemathelminthes atau tadi disebut cacing gilik, yang pertama tubuhnya ya. Jadi dari tubuhnya bentuknya memang gilik ya atau bulat memanjang. Kemudian tertutup lapisan lilin. Jadi permukaan tubuhnya ada lapisan lilin yang disebut juga kutikula. Tidak ada segmen ya, jadi tidak ada ruas-ruasnya. Jadi badannya mulus seperti itu ya. Simetris bilateral, jadi kita ingat kemarin simetris bilateral artinya bagian tubuhnya bisa dibagi menjadi 2 bagian yang sama yang memiliki bagian yang masing-masing juga sama. Kemudian triploblastik, yaitu kemarin memiliki 3 lapisan tubuh ya, ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm ya. Jadi sudah lebih tinggi tingkatannya dari hewan sebelumnya karena sudah 3 lapis tubuhnya. Kemudian pseudocelomata, jadi memiliki rongga pada tubuhnya, sudah ada rongga tetapi bersifat semu. Sudah ada mulut. Nah, sudah ada mulutnya, sudah ada anusnya, tapi tidak ada kaki dan silia. Jadi tidak ada silia. Silia itu rambut-rambut halus tidak punya. Jadi mulus ya permukaan tubuhnya, tidak ada rambut-rambutnya. Kemudian dia bersifat kosmopolit, artinya dapat hidup di mana saja. Nah, tadi bisa hidup di dalam laut ya, bisa di air tawar, di darat ya, di kutub hingga di bagian yang iklim tropis, bahkan tadi bisa juga hidup di dalam tubuh manusia ya. Ada juga yang hidupnya bebas, artinya dia bisa hidup di alam bebas seperti tadi di air ataupun di tanah ya. Tetapi ada juga yang harus menumpang dengan makhluk lain. Nah, dan menumpangnya ini bersifat parasit, artinya dia merugikan. Kemudian ciri yang berikutnya tidak memiliki jantung dan peredaran darah. Jadi belum ada ya jantung dan peredaran darahnya, tetapi dia memiliki cairan yang mirip darah. Kemudian
Kelaminnya terpisah atau gonokoris, jadi ada cacing jantan, ada cacing betina. Nah, jadi beda dengan kemarin hermaprodit ya. Kalau hermaprodit satu individu bertindak sebagai jantan juga sebagai betina. Jadi dia bisa menghasilkan sel telur sekaligus sel sperma. Tapi kalau ini Hemathelminthes dia sudah terpisah. Jadi jantan sendiri, hewannya betina sendiri ya. Ibu lanjut silakan, kalau ada yang bertanya boleh di ini ya, sambil ditanyakan Ibu terus dulu. Contohnya ini adalah contoh beberapa spesies dari Nemathelminthes. Yang pertama, Ascaris lumbricoides, yaitu cacing perut pada manusia. Nih kalau yang cacingan jenis ini ya, Ascaris lumbricoides ya. Jadi ciri-cirinya biasanya perutnya membesar ya, tetapi badannya kurus ya, dan juga dia banyak makan tetapi tidak berat badannya tidak bertambah ya, hanya perutnya saja yang kelihatan membengkak begitu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri cacingan nih ya, jadi harus diwaspadai. Kalau banyak makan sementara aktivitas juga tidak terlalu banyak misalnya ya. Beda kalau banyak makan, banyak aktivitas, bisa jadi dia kurusnya karena kebanyakan aktivitas. Tapi kalau misalnya aktivitas juga tidak terlalu banyak, makan sudah banyak kok kurus sekali ya, cenderung cekung matanya ya, kemudian tadi perutnya membengkak begitu, bisa jadi ini kena Ascaris ya, lumbricoides. Kemudian yang kedua ini Ascaris megalocephala. Ini juga cacing perut tetapi pada kuda. Ascaris suelae, jadi sama juga, jadi cacing perut tetapi hidupnya pada babi. Kemudian ada Ankylostoma duodenale. Ini adalah cacing tambang. Ini hidup biasanya di tanah ya, di tanah yang pertambangan ya. Jadi yang seperti misalnya tambang batu bara gitu ya. Jadi hati-hati sekali anak-anak, cacing tambang ini biasanya hidup di tanah ya. Jadi kalau kita tidak pakai alas kaki, maka larvanya itu bisa menembus ya ke dalam kulit kita dan akhirnya berkembang biak ya di dalam tubuh kita. Jadi untuk menghindari ini, usahakan kalau jalan ya di tanah begitu jangan sampai tidak pakai alas kaki ya. Atau misalnya nih kalau kita menanam ya tanaman, usahakan juga memakai sarung tangan ya khusus untuk ini ya tanah itu, karena bisa jadi di dalam tanah itu kita tidak tahu ada larva cacing dan akhirnya menembus kulit ya, seperti itu cara penularannya ya. Kemudian ada lagi Necator americanus, ini adalah juga cacing tambang yang hidupnya di daerah Amerika yang beriklim tropis. Kemudian ada Oxyuris atau Enterobius vermicularis namanya, disebut juga cacing kremi. Nah, cacing kremi ini mirip seperti kelapa parut itu ya, putih-putih, dan dia kalau bertelur yang betina itu nanti akan keluar anus, makanya gatal sekali anusnya tuh ya, yang kalau kegatalan anusnya waspadai, bisa jadi ada cacing kremi ya. Nah, itu ya. Kemudian ini hidup pada manusia. Kemudian ada Trichinella spiralis, ini pada otot nih, jadi hati-hati juga pada otot. Jadi bisa dilihat di permukaan bawah kulit ya, cacing itu biasanya bergerak-gerak ya di bawah kulit kita. Nah, itu salah satu cacing yang juga parasit pada manusia. Kemudian Trichuris, cacing cambuk. Nah, ini ya jenisnya yang lain. Kemudian ada lagi Wucherecia atau Filaria dan Crofty. Ini menyebabkan kaki gajah. Nah, mungkin kalian pernah lihat orang yang kakinya bengkak ya di bagian kaki, membesar seperti kakinya gajah. Ini berbahaya juga ya karena dia menyumbat pembuluh limpa ya, sehingga air itu menumpuk ya di bagian kaki, dan ini menyebarnya melalui nyamuk culex. Jadi nyamuk yang menggigit orang yang kena kaki gajah, maka ketika dia menggigit lagi orang yang sehat, maka bisa tertular. Nah, jadi kalau mungkin ada ya di sekitar kita penderita ini ya, sebaiknya memang segera diobati ya, disarankan untuk berobat karena bisa menularkan ya kepada tetangganya yang lain ya. Kemudian ada juga di sini namanya Strongyloides spesies ya. Ini menginfeksi melalui luka. Nih jadi hati-hati kalau terluka
diusahakan dibersihkan ya dengan air mengalir, kemudian dikasih alkohol. Nah, fungsinya supaya tidak ada infeksi baik kuman, virus maupun ini cacing ya. Jadi fungsi kita mencuci nantinya dengan alkohol ya pada luka tersebut supaya tidak bisa berkembang biak ya larva-larva baik cacing maupun bakteri maupun virus. Nah, itu ya. Kemudian ada loa SP, ini cacing yang bersarang di mata. Nanti kalian bisa lihat di Google ya. Jadi ngeri sekali ya di matanya muncul cacing ya. Nah, ini juga berbahaya ya pada manusia juga. Bahkan ini yang satunya lagi ada oncocera. Nah, ini bisa menyebabkan kebutaan ya. Nah, kemudian ada lagi Heterodera radicicota. Jadi ini pada akar tanaman ya, pada tanaman juga ada. Nah, ini beberapa cacing, beberapa jenis atau spesies ya, tentunya masih banyak lagi. Nah, ini perlu kita ketahui dalam rangka untuk kita menghindari ya, kalaupun yang bermanfaat ya bisa juga kita manfaatkan. Jadi tidak seluruhnya memang cacing itu berbahaya, ada juga yang nanti kita bahas ya, ada juga yang fungsinya nanti menyuburkan tanah ya. Kalau ini yang parasit semuanya ini ya. Nah, ini contohnya tadi yang pada perut ya, seperti ini. Gambarnya ukurannya sekitar 3 cm. Apa ini kalau kita gulung bisa lebih ya, bisa berapa 1 meter lebih ya. Ini hanya kalau digulung ya, seperti ini. Ini di dalam perut ya. Jadi kalau cacingan ini isinya ya. Cacing seperti ini dan berkembang biaknya sangat cepat ya. Jadi tadi permukaannya ini gilik tadi yang dimaksud gilik, kemudian tidak ada rambutnya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi sudah ada mulut, sudah ada anus ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana ini nanti juga digambar ya untuk ini siklus hidupnya. Jadi contohnya tadi ini Ascaris lumbricoides ya, cara hidupnya. Jadi dari telur maka dia akan orang yang cacingan ini maka ketika dia BAB ya, mohon maaf nih fesesnya itu akan keluar ya bersama feses telurnya. Jadi memang tidak baik ya kalau apa namanya yang seperti di sungai itu ya untuk jamban umum ya itu kan bisa jadi ya ketika ada yang BAB sementara dia cacingan telurnya ikut bersama fesesnya. Nah, kemudian nantinya ada yang mengambil air dari sungai di situ ya ataupun nanti hewan ya yang minum air di situ ya atau di danau kadang ya. Maka inilah akan masuk nanti ya telur cacing ini ke dalam usus halus ya, maka dia nanti akan menembus paru-paru ya, faring, tertelan lagi, kembali lagi ya ke usus ya dan seterusnya akan berupa siklus. Nah, seperti itu. Karena itu memang apalagi di kampung-kampung memang masih ada ya kadang yang tempat buang air besar itu masih dibuat di air ya di apa namanya sungai seperti itu. Nah, itu tidak sehat ya anak-anak. Nah, ini kemudian yang cacing tambang ya, cacing tambang hampir sama tapi bedanya di sini masuknya melalui kulit ya, bisa telapak kaki, bisa telapak tangan ya. Setelah itu maka dia akan menembus ya ke dalam jaringan dan masuk melalui peredaran darah, kemudian dipompa oleh jantung, kembali lagi ya akan paru-paru dan akhirnya masuk juga air di usus ya. Di dalam usus inilah cacingnya dewasa ya. Nah, ini. Jadi beda yang tadi itu lewat mulut mungkin ya terminum air yang mengandung larva, kalau ini melalui kulit ya, baik tangan maupun kaki. Nah, kemudian kita membahas yang selanjutnya yang ke-5 ya, cacing gelang. Nah, kalau ini mungkin sering ya melihat di tanah ya. Kalau ini umumnya memang membantu untuk kesuburan tanah. Kenapa? Ini untuk mancing ya? Ya, buat mancing. Iya, ini juga berfungsi untuk menyuburkan tanah ya, karena dia membuat pori-pori ya di dalam tanah sehingga oksigen itu bisa masuk. Nah, kalau ini memang dimanfaatkan biasanya tadi ya untuk makanan ikan atau tadi untuk memancing. Nah, ini ada beberapa jenis, nanti kita bisa lihat lagi ya jenisnya. Ada juga yang ini yang hidup di laut. Nah, ini beberapa contoh spesiesnya. Kita kenali dulu ciri-cirinya di sini. Yang pertama,
Annelida ini ciri khasnya dia memiliki segmen atau ruas ya. Jadi pada tubuhnya itu ada ruas-ruas yang seperti cincin tadi ya. Kemudian sudah memiliki 3 lapisan dan juga ada rongga sehingga disebut triploblastik selomata. Simetrinya juga bilateral. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap dan hermafrodit. Tadi artinya dia memiliki 2 kelamin sehingga bisa menghasilkan sel telur sekaligus sel sperma. Nah, kita lihat kelasnya ya. Yang pertama ini adalah kelas Polychaeta. Poly ini artinya banyak, chaeta itu artinya rambut. Jadi di sini yang memiliki rambut banyak. Contohnya adalah cacing palolo, nama latinnya Ionisae ya, dan cacing wawo ya. Nah, ini adalah cacing yang bisa dimakan anak-anak ya. Jadi di laut hidupnya dan biasanya pada musim-musim tertentu di perairan daerah Sulawesi itu ya. Ini dikonsumsi sama orang-orang itu ya. Jadi ini bermanfaat sebagai sumber protein ya, dan insya Allah halal ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran seluruh hewan yang hidup di air ya, di laut itu halal ya hukumnya. Jadi walaupun mungkin kita melihatnya nggak jijik ya kalau yang nggak biasa, tapi halal ya dalam Islam. Kemudian ada lagi yang namanya oligochaeta tadi yang kalian sering gunakan untuk memancing atau disebut juga cacing tanah ya. Oligochaeta ini cacing yang berambutnya hanya sedikit ya, sedikit saja. Atau nama latinnya Lumbricus terrestris. Nah, ini kelas yang kedua. Kemudian kita lihat lagi kelas yang ketiga atau Hirudinea atau yang tidak ada rambutnya, contohnya lintah ya. Tahu ya, lintah atau pacet. Nah, ini atau nama latinnya Hirudo medicinalis. Nah, ini juga hidupnya di air ya, biasanya apalagi air yang rawa-rawa begitu. Jadi biasanya tiba-tiba menempel aja ya di kaki di mana gitu ya. Nah, dia menghisap darah ya. Tapi memang sekarang digunakan juga oleh pengobatan alternatif ya, biasanya ada juga yang mereka gunakan lintah ya untuk menyerap katanya darah-darah kotor ya. Tapi ibu nggak paham tuh. Yang jelas ada juga ya di balik itu manfaatnya ya. Nah, jadi ada 3 tadi. Kita lanjut yang kelas berikutnya. Film berikutnya adalah moluska. Moluska ini adalah hewan yang bertubuh lunak. Nah, kita lihat dulu cirinya. Nanti kita kenali spesiesnya. Cirinya yang pertama di sini, dari tubuhnya memang lunak ya. Dan bersifat kosmopolit, artinya dia bisa hidup di mana saja, di mana-mana, bisa di dalam air tawar, air laut ya. Tuh, maaf, ini mati lampu tempat itu. Coba cek. Astagfirullah. Dan
Halo? Halo, tes. Halo, anak-anak. Masih kedengaran suara ibu? Halo, kedengaran nggak? Halo? Oh, tes, suara ibu kedengaran? Halo, anak-anak. Tes. Kedengaran nggak suara ibu? Maaf, ini tempat ibu mati lampu ya, jadi baru pakai HP sebentar. Ibu coba tethering dulu ke laptop yang belum sempat. Kamu punya kah pakai ini juga nggak tahu nih masih. Ini belum pernah nyambung kan. Gue masih nyambung kan ini lah.